sekitar 25 hingga 40 kilo. Wow, luar biasa sekali ya. Nih, ini full sekali buahnya. Tuh mau diangkatin. Ini satu orang kalau suruh ngangkat, wow. Kalau suruh ngangkat jalan ke sana, nggak mungkin kuat guys. Kembali lagi bersama Aista Channel. Kali ini aku lagi ngevlog. Wow, ini mau bikin vlog sambil bikin tutorial guys. Sambil melihat hasil panen dari kebun singkong aku. Langsung saja ikuti terus video kali ini. Jangan lupa. Nih, habis panen singkong nih. Mana singkongnya bang? Tapi jangan lama-lama. Wow, mantap sekali. Tuh. Nanti kita akan saksikan bagaimana cara agar buah singkong yang kita tanam bisa selebat dan sejumbo itu. Ikuti terus video ini sampai selesai ya. Siapa nih kira-kira teman-teman yang pernah manen singkong segini lebat dan segini banyaknya? Wow, luar biasa sekali ya. Kalau mungkin untuk teman-teman yang menanam singkong hanya untuk konsumsi sendiri, pasti ya asal-asal aja gitu ya. Beda jika teman-teman menanam singkong memang sebagai sumber mata pencarian kalian. Nah, pasti akan memutar otak bagaimana caranya agar tanaman singkong kalian memiliki buah yang super lebat seperti ini. Ini bisa sekitar 25 hingga 40 kilo. Wow, luar biasa sekali ya. Nih, ini full sekali buahnya. Tuh mau diangkatin. Ini satu orang kalau suruh ngangkat, wow. Kalau suruh ngangkat jalan ke sana, nggak mungkin kuat guys. Tuh, mantap sekali ya. Langsung saja kita menuju tips yang pertama. Tips yang pertama adalah pemilihan bibit yang baik. Bibit yang baik itu seperti apa? Yang pertama, bibit yang baik memiliki mata tunas yang berdekatan seperti ini. Jangan menggunakan mata tunas yang saling berjauhan nih kayak LDR nih. Ini nggak bagus ya guys. Jangan pula menggunakan bibit atau batang singkong yang memiliki ukuran sangat kecil. Kayak gini nih. Ini belum bagus kita gunakan untuk bibit. Lebih baik kita menggunakan batang singkong yang besar seperti ini ya. Ini sudah sangat bagus sekali. Langsung kemudian kita menuju tips yang kedua. Tips yang kedua, kalian jangan menggunakan bibit yang berlebihan. Berlebihan seperti apa? Misalnya nih, kalian menggunakan bibit sepanjang 30 cm. Nah, itu terlalu berlebihan ya. Kita cukup menggunakan 6 sampai 8 ruas mata tunas. Itu sudah sangat cukup sekali. Kenapa? Karena batang yang sederhana atau yang cukup itu akan memfokuskan tanaman singkong untuk lebih terfokus penumbuhan akar maupun mata tunas. Kalau terlalu panjang, nanti tanaman singkong ini tidak akan fokus. Karena terlalu banyak mata tunas yang ia hidupi, jadi nutrisinya mungkin kurang memadai gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang jarang menyiram tanaman singkong kalian. Selanjutnya, ketika kalian menanam singkong, pastikan memiliki jarak minimal 50 hingga 60 cm. Nah, fungsinya apa? Agar tanaman singkong kalian tidak berdempet-dempetan atau berdekatan ya, karena nanti akan berebut nutrisi. Pasti salah satunya akan terkalahkan, sehingga mengakibatkan tanaman singkong yang kalah tersebut tidak akan maksimal dalam pembuahannya. Tips selanjutnya, sebelum kalian menanam bibit singkong, kalian harus memastikan media tanam yang sangat berkualitas untuk tanaman singkong kalian. Media tanam yang berkualitas itu yang seperti apa? Yang pertama, kalian bisa membuat gundukan-gundukan seperti ini. Fungsinya agar ketika musim hujan, tanaman singkong ini tidak tergenang air. Nah, singkong ini kalau terlalu banyak air, dia umbinya akan membusuk gitu ya. Kemudian pastikan media tanam yang kalian gunakan memiliki tingkat kegemburan yang tinggi seperti ini guys. Tanaman singkong ini sangat cocok jika kita tanam pada media tanam yang gembur.
Ini sudah sangat bagus sekali ya. Ini baru kemarin saya panen dari sini, kemudian ini saya tanam lagi bibit yang baru. Kemudian untuk memaksimalkan kesuburan pada tanaman singkong kalian, nah kalian bisa melakukan perendaman bibit dengan air cucian beras ataupun air leri yang sudah difermentasi terlebih dahulu sekitar 2-3 hari. Karena air cucian beras itu sangat bagus untuk tanaman jenis apapun, apalagi jenis singkong ini memiliki di dalamnya ini ada seperti busa-busa ya. Jadi dia mampu menyerap nutrisi dari air cucian beras tersebut sehingga bibit singkong ini lebih siap ketika dia ditanam. Apalagi kalau misalkan kalian menanam pada saat musim kemarau, otomatis tanaman singkong membutuhkan nutrisi yang lebih ekstra agar bisa menghasilkan dan juga menumbuhkan akar-akar maupun tunas yang lebih berkualitas. Nah, saya akan menyontohkan bagaimana kita membuat bibit singkong yang berkualitas. Kita tidak boleh menggunakan bagian pangkal dari batang singkong ini ya. Kita ambil bagian yang sudah tidak bagus. Nah, kita buang. Kemudian kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ruas mata tunas. Ini sudah lebih dari cukup. Kalau terlalu banyak juga malah tidak akan maksimal tanaman singkong yang kita tanam. Jadi bibit singkong ini tidak fokus ya, karena terlalu banyak mata tunas yang dia topang gitu. Jadi terbagi-bagi nutrisinya malah jadi nggak fokus gitu ya. Nah, untuk info buat teman-teman semua ya, ini adalah singkong Jawa jenis batang merah. Kalau ini jenis batang hijau, sangat berbeda sekali ya. Nah, ini untuk sekedar informasi untuk sahabat semua. Nah, kali ini aku mau berbagi tips bagaimana kita menanam dengan cara stek berdiri, tetapi dengan teknik pelukaan. Nah, kita cukup lukai sedikit tanaman singkong bagian bawah yang akan kita tanam ya. Ini jangan terlalu banyak, karena jika terlalu banyak nanti akan mengakibatkan singkong ini malah justru dehidrasi atau kekeringan ya. Nah, manfaat lainnya juga ini bisa sebagai tanda bagian bawah maupun bagian atas. Karena stek berdiri itu jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik, bagian atas malah ditancap ke tanah, itu malah nanti nggak bisa tumbuh gitu ya. Manfaat dari pelukaan batang singkong ini juga bisa sebagai mengendalikan hasil fotosintesis agar bibit singkong ini lebih fokus menumbuhkan mata tunas ataupun akar di area sekitaran yang dilukai. Kemudian kalau kita sudah menyiapkan media tanam seperti ini, untuk cara penanamannya ini separuh kita tancapkan pada batas paling atas yang kita lukai, ini kita tancapkan, kita pendam. Nah, jangan terlalu dalam ya guys. Kalau terlalu dalam malah justru singkong kalian tidak memiliki buah yang banyak. Nggak apa-apa, terkesan dia tidak kokoh, tetapi nanti ketika dia sudah tumbuh mata tunasnya dan juga akarnya, pasti dia akan kokoh dengan sendirinya. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat para sahabat semua. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Matur suwun.